Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Pada lafaz bacaan inna, di sini pada lafaz di sini ada bacaan gunnah yang kami terlupa dalam menuliskannya. Ini ada bacaan gunnah. Gunnah yaitu apabila ada nun berharokat tasydid atau mim berharokat tasydid, maka ini kita namakan dengan bacaan gunnah. Cara membacanya yaitu kita menahan suara. Kalau di sini nun berarti kita tahan n-nya sepanjang 2 harakat sampai 3 harakat. Ya, tapi 2 lebih sedikit saja. Inna, inna. Kemudian pelafalna a'tainaka. Di sini pelafalna ada bacaan mad jaiz munfasil. Apa yang dinamakan dengan mad jaiz munfasil? Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Nah, mad jaiz munfasil ini terjadi apabila ada huruf hamzah yang sebelumnya ada huruf mad, atau kita namakan apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Kalau di sini mad tabi'inya adalah falna. Nah, awalnya kita panjangkan 2 harakat. Karena datang setelahnya huruf hamzah pada lafal a'tainaka, maka nanya berubah menjadi panjang. Nah, ini makanya mad jadi menjadi mad far'i. Maka na panjang disebabkan karena adanya hamzah, dan hamzah ini berada di lain kata, bukan dalam kata innanya. Sehingga ini kita namakan dengan munfasil, artinya hamzahnya terpisah. Mad jaiz munfasil terjadi disebabkan karena adanya hamzah. Panjang untuk mad jaiz munfasil yaitu adalah 4 harokat. Dalam riwayat Imam Syatibi atau 5 harokat. Maka bagaimana cara melafalkannya? Yaitu kita panjangkan dulu. Inna a'tayna. Inna a'tainaka. Kemudian pada lafal bacaan a'tainaka, di sini ada lafal ain atau huruf ain yang dia sukun. Ain ketika sukun, sifat ain yang paling muncul ada sifat bainiyahnya, bainiyah yaitu antara syiddah dan rokhawah. Rokhawah. Syiddah yaitu tertahannya suara, sedangkan rokhawah mengalirnya suara. Maka ketika melafalkan ain, usahakan kita di antara keduanya, tengah-tengah, tidak terlalu dialirkan dan tidak pula terlalu ditahan suara kita. Maka a'tainaka. Kemudian pada lafal toyina, di sini ada ya sukun didahului dengan sebelumnya huruf fathah. Maka di sini kita baca dengan bacaan lin, yaitu lembut dalam pelafalannya dan tidak boleh ditebalkan. Ya-nya harus tipis. A'taina, toyina, to-nya tebal, ya-nya tipis. Toyinaka. Kemudian pelafalna, di sini ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya huruf fathah bertemu dengan alif, maka dinamakan dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kemudian a'tainakal kautsar. Kemudian di sini ini ada alif lam, yaitu bacaan alif lam qamariyah. Bagaimana cara membacanya? Yaitu alif dan lamnya dibaca dengan jelas, atau lamnya yang kita baca dengan jelas. Di sini lamu qamariyah, lam qamariyah, karena datang setelahnya huruf kaf, yang mana kaf termasuk daripada huruf hijaiyah bagian qamariyah. Kemudian al-kautsar. Padahal al-kau di sini sama kembali ada bacaan lin, yaitu lembut dalam pelafalannya. Kemudian yang selanjutnya hati-hati di dalam bacaan sa. Di sini jangan dibaca dengan huruf sin, jangan pakai s. Kesalahan yang sering muncul adalah misalnya mengganti sa dengan sa. Misalnya al-kausar, kal-kau, misalnya a'tainakal kausar. Harusnya
Al-Kautsar. Al-Kautsar. Kemudian yang terakhir di sini ada huruf ra. Ra itu ada beberapa hukum yang berkenaan dengan huruf ra, yaitu yang pertama ra ada yang dibaca dengan tebal kita namakan dengan ra tafkhim. Nah, maka di sini nanti kita namakan dengan ra yang tebal. Ada juga namanya ra tipis kita namakan dengan ra tarqiq. Nah, pada lafal sar di sini yaitu kita baca ra-nya dengan bacaan tebal. Yang mana sa-nya tidak boleh ikut tebal. Maka al-kautsar. Tidak boleh dibaca al-kautsar. Sar. Nah, ini nanti ra-nya tipis. Sehingga bagaimana menebalkannya? Ya, itu kita sesuaikan dengan makhrajnya dan ditebalkan. Al-kautsar. Saru. Nah, satu lagi pada lafal huruf ra, ra memiliki sifat yaitu sifat takrirnya. Takrir yaitu pengulangan di dalam huruf ra, tapi di sini hanya sekali saja pengulangannya, tidak boleh banyak. Misalnya al-kautsar. Sar. Nah, ini enggak boleh. Sekali aja al-kautsar. Tebalkan dan disekalikan. Kita coba ulang. Inna a'tainakal kautsar. Kemudian pada ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli. Nah, harus jadi sini hati-hati, jangan dibanyakan. Kebanyakan yang salah ada memanjangkan nih. Fasalli li rabbika. Ini salah. Harusnya pendek saja. Fasalli li rabbika wanhar. Kemudian pada lafal ra di sini ra tafkhim yaitu ra yang berharakat fathah. Kemudian pada lafal wanhar di sini ada bacaan izhar halqi. Izhar artinya jelas, halq dari tenggorokan. Maka bacaan izhar apa yang dijelaskan yaitu suara nunnya. Fil halfil mudhar yaitu suara nun atau suara tanwin yaitu berupa an, in, un. Misalkan ada huruf ban, bacanya nunnya jelas n. Atau misalnya dengan tanwin ban sama, maka nun sukun dan tanwin itu sama, bunyinya n juga. Maka di lafal ini karena nun bertemu dengan huruf halq yaitu huruf yang keluar dari tenggorokan, maka dia harus dibaca dengan jelas suara nunnya. Wanharu. Wanharu. Kemudian pada lafal ha, hati-hati jangan terbaca dengan ha yang besar, jangan wanharu. Wanharu, jangan. Tapi dia wanharu. Dari makhrajnya untuk ha kecil dari tengah tenggorokan kita. Kemudian pada lafal ra-nya dibaca dengan ra tebal. Kita coba ulang. Fasalli li rabbika wanhar. Kemudian inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Pada lafal inna ada kembali lagi nun berharakat tasydid, maka kita namakan dengan bacaan gunnah. Yaitu suara nunnya ditahan dulu. Nah, jangan langsung inna syani, tapi tahan dulu 2 harakat baru dilepas. Inna sya. Kemudian pada lafal sya di sini ada bacaan mad tabi'i, yaitu fathah bertemu dengan alif, panjangnya 2 harakat. Inna syani'aka huwal. Kemudian pada lafal huwal ada bacaan alif lam, yaitu alif lam qamariyah, di mana lamnya dibaca dengan jelas. Alifnya dianggap tidak ada dan lamnya kita baca dengan jelas. Kemudian pada lafal abtaru. Di sini ada qalqalah pada lafal ba, qalqalah. Apa itu qalqalah? Artinya memantul. Huruf ba itu huruf termasuk huruf qalqalah. Kesalahan yang terjadi dalam membaca huruf qalqalah yang pertama adalah tidak memantulkannya. Yaitu misalnya abtar itu tidak memantul. Kemudian yang kedua menambahkan hamzah, misalnya abtar. Nah, ini juga sama. Dia menambahkan huruf hamzah sehingga dia salah. Bagaimana cara yang betul? Yaitu abtaru. Abtaru. Nah, tidak ada hamzah tambahan dan tidak pula dia dan dia memantul. Itu betul. Kemudian lafal taru yaitu ta tipis, ra-nya tebal, ra tafkhim. Awalnya ini ra-nya kita wakafkan menjadi ra sukun karena dia berakhir dalam bacaan kita diakhirkan.
maka kita sukunkan huruf ra-nya. Abtaru. Dan sebelum huruf ra yang disukunkan ada huruf fathah. Maka apabila ada huruf ra di akhir bacaan dan diwakafkan menjadi huruf ra sukun, sebelumnya fathah atau dhammah, maka dia kaidahnya menjadi ra yang tebal. Kita coba ulang. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.